Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Sagittarius, asmara Sagittarius, bulan September, akhir September, right? Akhir September 2024 ya, Sagittarius. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Sagittarius. General reading, bisa cocok bisa enggak, jadi minimal tonton 3-4 video sesuai bercat kamu, sunnya apa, moonnya apa, risingnya apa, atau ascendant atau Venusnya apa ya. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu. Oke. Sagittarius, asmara Sagittarius akhir September 2024. The World, oke. The Sun, oke. Jadi kalau lihat energinya tuh bagus nih. The World, the Sun gitu ya. Secara diri masing-masing so far so good, dan secara planning ke depan diri masing-masing kamu dan dia aku rasa bagus ya. Ada The World gitu. Kalian gak hanya ngomongin soal kedirian atau diri masing-masing, tapi juga ngomongin bagaimana hubungan ini ke depannya seperti apa gitu ya. Jadi berpikirnya nggak hanya untuk saat ini, tapi berpikirnya tuh panjang sampai ke depan. Tidak hanya soal kedirian masing-masing, tapi juga untuk kebersamaan kalian berdua ya gitu. The Sun nih lagi happy-happynya kalian berdua, lagi kasmaran maybe ya, entah ini hubungan lama atau baru ya, intinya lagi oke, lagi happy, lagi seneng berdua. Oke, kalau energinya seperti ini. Oke, kita coba lihat situasi dan kondisi dia saat ini, Sagittarius. Oke, the Hierophant, Queen of Swords, Ace of Wands. Ya, dia orangnya penuh dengan planning gitu ya. 12 Pentacles ya. Dia orangnya terstruktur, maybe juga disiplin, segala sesuatunya dipikirkan secara matang. Jadi tidak hanya mikir hari ini, tapi juga mikir bagaimana kedepannya dia seperti apa, dan bagaimana kamu tuh kalau udah jadi part of life dia tuh gimana juga kedepannya. Dan hubungan ini mau dibawa kemana, dia tuh udah juga mikirin ke sana. Ya gitu. Dia kalau misalnya ini dia tuh laki, dia tipe orang yang cukup dominan dan berkarisma gitu ya, punya sesuatu yang unik, menarik lah ya gitu, atraktif orangnya, komunikasinya juga baik aku rasa ya. Queen of Swords gitu, tapi sometimes dia ketika punya sebuah keinginan gitu ya, ini harus bener-bener cukup ambisi gitu ya, cukup ambisi untuk itu, termasuk dalam hubungan juga aku rasa ya gitu. Dia cukup ambisi, harus sesuai dengan rencana, plan A, plan B, plan C sampai ke depannya seperti apa ya. Jadi ini tuh Edge of Wands, jadi dia tuh kayak nggak habis, energinya nggak pernah habis gitu ya, selalu ada aja yang dipikirkan, selalu ada aja yang direncanakan ke depan. Dan 12 Pentacle ini secara mental aku rasa dia cukup oke, cukup stabil secara finansial, karir dan lain-lain tuh oke. Jadi kayak ready to go ya. Gitu ya, kalau lihat dari kartunya si dia ini ya. Dia juga orangnya inisiatif, dan saat ini ya kalau lihat situasi dan kondisinya ya, dia punya rencana yang besar untuk diri dia, untuk diri kamu, dan untuk hubungan kalian berdua ya. Oke, karena di sini udah ada kestabilan, di sini udah ada ya cukup mapan lah ya kalau lihat dari kartu-kartunya ya. Gak tahu ini bisa reverse energinya juga ya. Kita coba lihat energi kamu di sini Sagittarius. Oke, ada the Tower, Temperance, Eight of Cups, Eight of Wands. Oke, the Tower
Ya, jadi kalau kamu lihat dia ini orang yang mungkin selalu optimis, punya rencana, terstruktur dan lain sebagainya, ini nih memicu diri kamu tuh, oke, gue juga harus bertransformasi nih gitu ya. Jadi energi dia itu menginspirasi kamu atau ngebus kamu supaya kamu tuh juga bergerak maju ke depan gitu ya, which is ini hubungan yang bagus aku rasa ya gitu. Jadi dua-duanya mempunyai self growing ya, dua-duanya punya mindset growing mindset ya gitu. The Tower, kamu sadar bahwa diri kamu mungkin masih banyak yang kurang, masih banyak hal yang perlu diperbaiki, dan kamu di sini ready untuk bertransformasi ya gitu ya. Jadi Temperance, aku rasa kamu juga melihat hubungan ini tidak hanya sekedar soal hubungan atau soal status, tapi kamu sebisa mungkin ngedapetin insight dari pasangan kamu ini ya. Jadi sama-sama kayak simbiosis mutualisme gitu ya, take and give and take gitu ya. Jadi ya cukup imbang hubungan kalian ini, oke gitu, bagus ya. Eight of Cups ya, jadi kamu tuh melihat dia mungkin perfect ya gitu, meskipun tentu pasti seseorang tuh ada nggak sempurnanya juga, tapi nggak sempurnanya itu selalu bisa kita maklumi jika kita punya level toleransi ke dia tuh seberapa gitu, masih masuk level toleransi kita sih, it's fine gitu ya. Dan di sini ada The Tower, Temperance, dan Eight of Cups. Kamu juga ingin berjuang, bertransformasi atas diri kamu supaya kamu tuh pantas bersanding dengan dia, supaya kamu tuh selevel, supaya kamu tuh sepadan dengan dia, ya. Di sini ada Eight of Cups, ya. Jadi tidak hanya secara diri yang kamu perbaiki, tapi juga secara pikiran, habit mungkin, ataupun karir, ataupun finansial juga. Jadi tuh kamu pengen merombak, bertransformasi diri kamu dari segala arah. Dan di sini ada Eight of Wands, alright, gitu ya. Kamu pun juga sepertinya saat ini kayak ada perubahan. Mungkin dulu kamu nggak sejeli ini atau nggak sedetail ini, gitu. Karena mungkin sejak bareng dia aja kamu tahu betul mana prioritas, mana sesuatu yang harus mana sesuatu yang harus diprioritaskan, mananya enggak gitu. Rencana mana yang penting nih deh, mana yang enggak gitu. Jadi kamu tuh, hubungan ini mungkin membawa kamu pada banyak pelajaran untuk improve diri, untuk self development, untuk bertransformasi diri gitu ya. Karena kamu sadar bahwa ya kalau kita nggak baik ya mungkin pasangan kita juga nggak baik gitu. Kalau kita ada yang nggak oke ya mungkin pasangan kita nggak oke. Jadi kamu sadar bahwa pasangan kamu tuh oke. Jadi kamu kok oke, gue juga harus oke nih luar dalam gitu. Which is ini bagus ya gitu energinya. Jadi harus dipertahankan hubungan yang seperti ini gitu. Meskipun pasti ada plus minusnya ya gitu, diri kita tuh masih ada yang kurang, dia juga mungkin ada yang kurang. Setidaknya kekurangan itu tuh masih masuk dalam level toleransi kita, nggak apa-apa ya. Oke, Sagittarius, good luck for your relationship. Sampai ketemu di bulan depan. Bye bye.